Assalamualaikum, selamat siang pemirsa Sumatera Utara. Hari ini siang kembali hadir menjumpai Anda edisi Sabtu 26 Juni 2023 bersama saya Ayu Alviniakori. Sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut Sumatera Utara hari ini siang selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, Polda Sumatera Utara menggagalkan pengiriman para pekerja migran diduga ilegal sebanyak 36 orang dengan menggunakan kapal. Selain itu polisi juga menangkap 3 orang yang berperan sebagai ABK. Para pekerja migran yang diduga tidak memiliki dokumen lengkap ini diamankan di kawasan perairan Kabupaten Batubara. Adapun ke-36 pekerja migran Indonesia yang diduga ilegal berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan, digagalkannya para calon pekerja migran ini berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan adanya kapal yang membawa orang menuju Malaysia. Setelah mendapatkan informasi tersebut, tim langsung bergerak menyelidiki dari dermaga Polairut menuju perairan Kuala Batubara. Saat berada di perjalanan, tim melihat perahu yang mencurigakan dan selanjutnya tim melakukan pengejaran dan melakukan pemeriksaan. Di dalam kapal ditemukan 36 orang beserta 3 anak buah kapal. Direktorat Polair hari Kamis kemarin menyelamatkan ada 36 PMI yang diduga ilegal yang hendak diberangkatkan ke Malaysia. Selain itu juga mengamankan 3 orang ABK. Saat ini masih berproses di Direktorat Polair dan tentu tindak lanjut dan langkah-langkah selanjutnya adalah kita berkoordinasi dengan dinas terkait. Namun demikian juga proses terkait dengan penegakan hukumnya ini tetap berlanjut. Selanjutnya kapal beserta para pekerja migran tersebut dibawa ke Polda Sumatera Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut. 2 unit rumah warga hangus terbakar di Jalan Lintas Sumatera, Desa Terangbulan, Kecamatan Aiknatas, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Peristiwa kebakaran tersebut juga menghanguskan 8 unit sepeda motor. Kebakaran berasal dari rumah Ponimin diduga karena korsleting listrik. Meskipun 2 unit mobil pemadam kebakaran berupaya memadamkan api, namun karena rumah terbuat dari kayu, hanya dalam hitungan menit api cepat membesar dan ikut menghanguskan rumah tetangganya, sekaligus tempat usaha bengkel dan menghanguskan 8 unit sepeda motor milik warga yang dititipkan untuk diperbaiki. Korban kebakaran Poniman mengatakan akibat peristiwa kebakaran tersebut istrinya yang sedang tidur di dalam rumah mengalami luka bakar ringan. Sementara api bersumber dari pemasak nasi listrik dan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Ya, malam. Ada nggak korban jiwa, Pak? Nggak ada. Ibu saya lah ada terbakar sedikit. Oh, sedikit ya, Pak. Kurasa kena uap api lah. Iya. Melepuh kaki sama apa. Kalau untuk dugaannya Pak, apinya berasal dari mana? Merasa dugaannya dari ini Pak. Jadi ini kan tempat tidur ibu. Ya. Ini tempat tidur ibu. Ya. Jadi ibu bilang tadi malam, ya. Ibu apa kelotak. Pikir orang, loh kok ada api kata ibu. Ya. Ada api, lang api. Nah, begitu dia bilang ceritanya. Kepala Desa Terangbulan Ali Bakti Ritonga menjelaskan, selain memberikan bantuan berupa tali asih, pejabat desa juga akan berkoordinasi dengan dinas sosial agar rumah korban kebakaran segera dibangun. Akan kami berkoordinasi dengan dinas sosial untuk bagaimana menciptakan rumah yang terbakar ini bisa terbangun secepatnya. Dan juga kami dari pemerintah desa juga akan berpikir serta untuk melaksanakan pembangunan daripada warga kami yang ditimpa musibah kebakaran tadi malam sekitar pukul 10. Maka yang terjadi kebakaran ini semua hangus. Tidak ada lagi yang tinggal terkecuali pakaian di badan. Dan juga bantuan untuk sementara waktu tadi sudah kami serahkan. Untuk bantuan selanjutnya dari desa dan juga dari kabupaten dan juga
dari pihak perusahaan. Kami akan bekerja sama pihak perusahaan, desa, dan kabupaten bagaimana untuk membangun rumah warga kami yang telah terbakar tadi malam. Ada 2 kepala keluarga. Akibat kebakaran tersebut, kedua keluarga korban kebakaran untuk sementara terpaksa mengungsi ke rumah tetangga. Sepekan pencarian anak remaja yang hanyut di Sungai Laubingai, Kabanjahe, Kabupaten Karo akhirnya ditemukan meninggal dunia mengapung di sungai. Korban kemudian dievakuasi ke rumah sakit umum dan selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga untuk dikebumikan. Inilah suasana evakuasi korban tenggelam yang dinyatakan hilang pada hari Sabtu tanggal 17 Juni lalu. Tim SAR gabungan bersama keluarga korban dan warga akhirnya berhasil menemukan jasad korban pada Jumat sore kemarin. Korban merupakan siswa SMP berumur 15 tahun, warga Kabanjahe, Kabupaten Karo, tenggelam dan hanyut terbawa arus yang deras. Korban hanyut dan tenggelam saat berupaya menolong temannya yang hanyut. Korban ditemukan tim gabungan meninggal dunia mengapung di sungai dengan jarak sekitar 4,5 km dari lokasi kejadian. Selanjutnya korban dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit umum untuk divisum dan diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Informasi awalnya kita dapat dari keluarga korban juga, almarhum ini hanyut tanggal 17 hari Sabtu, udah 1 minggu yang lalu. Jadi sekitar pukul 14.20 tadi sudah kelihatan, jadi kita upayakan untuk evakuasi. Jadi kita bawa ke rumah sakit umum Kabanjahe untuk dibersihkan, dimandikan, kemudian langsung kita bawa ke rumah duka almarhum di Gang Aditya. Itu rencana bersama dan rekan-rekan yang pemerintah lain akan membuatkan spanduk nanti untuk lebaran agar masyarakat untuk berhati-hati apabila berada di sekitar putaran Laut Biak. Karena mengingat sudah banyak korban yang hanyut, sehingga diharapkan tidak terjadi lagi untuk di waktu-waktu yang akan datang. Ratusan pelaku kejahatan jalanan diringkus. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, petugas gabungan Polres Tabes Medan dan seluruh polsek jajaran meringkus ratusan pelaku kejahatan jalanan sepanjang awal hingga pertengahan bulan Juni 2023. Dari ratusan pelaku kejahatan jalanan yang diamankan, puluhan diantaranya masih berusia di bawah umur. Sebanyak 140 pelaku kejahatan jalanan berhasil diringkus petugas gabungan Polres Tabes Medan dan Polsek Jajaran. Dari 140 pelaku kejahatan tersebut, sebanyak 27 pelaku kejahatan jalanan masih tergolong usia di bawah umur. Pada pelaku kejahatan jalanan yang berhasil diringkus petugas ini meliputi kasus pencurian dengan kekerasan atau begal, pencurian dengan pemberatan atau curat, hingga pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Kapolres Tabes Medan Kombes Pol Valentino Alfa Tatareda menyebut dalam mengantisipasi maraknya tawuran antar geng motor hingga aksi pembegalan yang menewaskan korbannya, pihaknya kini menggelar patroli berskala besar dengan melibatkan Satuan Polisi Pamung Praja dan personil Kodim 0201 Medan. Selama bulan Juni 2023, jadi ini bulan berjalan, kita tahu sekarang tanggal 22 dan ini ada 140 tersangka khususnya kasus-kasus kejahatan jalanan, ya, termasuk juga 3C, curas, curanmor, dan pencurian pemberatan. Ya. Dan diantaranya ini ada juga yang terkait dengan senjata tajam dan juga penganiayaan dengan pemberatan. Selain meringkus ratusan pelaku kejahatan jalanan, petugas juga menyita puluhan barang bukti senjata tajam berbagai jenis yang kerap digunakan para pelaku kejahatan ini dalam menjalankan aksinya. Pihak kepolisian juga menegaskan tak akan mentolerir tindakan kejahatan yang terjadi ke depannya dan akan menindak tegas para pelaku yang terlibat terutama dalam kasus pembegalan hingga geng motor.
Sementara itu, komplotan pelaku pencurian dengan kekerasan atau begal yang menewaskan seorang mahasiswa salah satu universitas swasta di Kota Medan berhasil dibekuk polisi. Pelaku yang berjumlah 4 orang ini diberi tindakan tegas dan terukur sebab berupaya melawan petugas saat akan diamankan. Tewasnya seorang mahasiswa salah satu universitas swasta di Kota Medan yakni Insanul Ansori Hasibuan akibat pencurian dengan kekerasan atau pembegalan menyisakan duka yang mendalam. Korban dibegal oleh para pelaku di kawasan Jalan Mustafa, Kecamatan Medan Timur. Rekaman kamera CCTV memperlihatkan detik-detik aksi para pelaku saat akan beraksi. Korban yang terlihat berboncengan dengan temannya diikuti pelaku lalu dianiaya menggunakan senjata tajam hingga tewas. Tak berselang lama, tim sus unit Jatanras Polrestabes Medan berhasil membekuk para pelaku di sebuah kos-kosan di kawasan Medan Tembung. Para pelaku yakni Nur Ahmad Aulia alias Ame, Rafli Zafana, Andrian Syah, dan Rizky diberi tindakan tegas dan terukur oleh petugas sebab melawan dan berupaya melarikan diri saat akan diamankan. Kapolres Tabes Medan Kombes Pol Valentino Alfa Tatareda mengatakan para pelaku dibekuk di sebuah kos-kosan yang seluruh penghuninya merupakan para pelaku pencurian dengan kekerasan atau begal di kawasan Tembung. Ya, dan dari hasil penyelidikan kami, ini bisa ditangkap 4 orang ini, ya, di mana peran-perannya adalah yang atas nama Ane ini yang menendang korban, selanjutnya yang membacok adalah atas nama Andre. Ya. Ada tersangkanya di tempat tayangan dana di ujung. Selanjutnya, Berdasarkan pengakuannya, para pelaku kerap beraksi di wilayah Kota Medan dan menggunakan uang hasil pembegalannya untuk membeli narkoba hingga minuman keras. Para pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korbannya tewas sehingga terancam hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup. Minimnya sarana pendukung seperti akses infrastruktur jalan yang belum memadai menjadi kendala perkembangan objek pariwisata di Nias Utara dan Kepulauan Nias. Berbagai pihak ikut memberikan dukungan diselenggarakannya kompetisi peselancar internasional yang diselenggarakan di Kabupaten Nias Utara. Namun pembenahan serta pembangunan infrastruktur jalan dan kurangnya sarana pendukung lainnya masih dikeluhkan pengunjung. Lokasi objek wisata selancar di Pantai Turadawola dan Sawakete, Kecamatan Afulu, kini belum memadai seperti homestay atau tempat penginapan. Pengunjung hanya bisa menumpang pada rumah-rumah warga lokal yang telah membuka diri menerima program memajukan objek pariwisata oleh pemerintah. Komunitas Surfer Kota Gunung Stoli sangat mendukung acara seperti ini, meskipun ini masih promosi. Mudah-mudahan kedepannya bisa ikut di ajang dunia WSL. Nah, mungkin saran kita pembenahan tempat sedikit lagi ya. Emangnya apa bang yang dialami selama ini? Kegelisahan rekan-rekan? Kalau kegelisahan tidak ada sih bang, cuma kita kekurangan homestay saja. Seperti ini kan kita tidurnya di rumah penduduk. Nah, semoga ke depan udah banyak homestay. Dan juga jalan dari Gunung Stoli ke sini sudah bagus, mungkin lebih banyak wisatawan yang akan datang. Lokasi objek wisata jalan ini tentunya jalan ini sangat membantu bagi masyarakat yang mau berkunjung di Sawakete. Objek wisata bang ya. Ya. Semestinya ke depan untuk pengembangan seperti apa diharapkan bang? Diharapkan untuk pengembangan jalan ini agar sebaiknya Dibangun lagi bang. diperkembangkan lagi, dibangun lagi agar objek wisata ini bisa berkembang lagi. objek wisata tempat berselancar ini potensial untuk terus berkembang sehingga pemerintah setempat bertekad memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan melalui kebijakan pembangunan ke depan. Selain itu, lokasi yang semula merupakan tanah timbul akibat gempa bumi 2005 silam dengan luas puluhan hektar segera disertifikat ke Badan Pertanahan Nasional untuk mengurangi dampak negatif dari pembangunan tersebut. Pemirsa, jalan provinsi di Kecamatan Pangkatan Labuhan Batu selama 2 tahun terakhir mengalami kerusakan. Menanggapi banyaknya masyarakat yang mengeluh dengan jalan tersebut, personil dari Koramil 09 Negeri Lama bersama masyarakat setempat secara swadaya melakukan gotong royong memperbaiki jalan tersebut.
Beginilah kondisi jalan Provinsi Sumatera Utara. Sudah lebih dari 2 tahun terakhir kondisi badan jalan mengalami rusak parah serta banyaknya jalan berlubang. Tepatnya di Dusun 1 Desa Pangkatan Bom, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhan Batu. Melihat kondisi ini, Koramil 09 Negeri Lama, Kodim 0209 Labuhan Batu merasa terpanggil untuk memperbaiki jalan bersama masyarakat setempat dengan melakukan gotong royong memperbaiki serta menimbun sejumlah jalan. Dan Ramil 09 Negeri Lama Kapten CBA Pandapotan Matondang menjelaskan kegiatan ini merupakan salah satu wujud kepedulian TNI kepada masyarakat serta menanggapi banyaknya keluhan masyarakat dengan kondisi jalan rusak dan berlubang. Menimbun jalan ini dalam rangka kepedulian kami terhadap masyarakat, karena ini adalah bagian dari 8 wajib TNI butir ke-8, diantaranya mengatasi kesulitan masyarakat sekelilingnya. Kami juga mendapat keluhan dari beberapa warga masyarakat, jalan mereka terganggu, kemudian anak-anak sekolah itu sering terjatuh. Jadi ini panggilan nurani kami, ya. Dalam hal ini kami Koramil dibantu oleh tokoh masyarakat Pak Haji ini. Alhamdulillah beliau berkenan membantu menyisihkan sedikit dari rezekinya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat masyarakat. Tokoh masyarakat di Kecamatan Pangkatan Arfan Siregar mengaku banyak warga yang melintas di lokasi terjatuh lantaran dalamnya lubang di sepanjang jalan tersebut. Sangat bagus sekali atas bantuan Bapak TNI yang ada di sini atas jalan yang diperbaiki tersebut. Ini anak sekolah terjatuh gimana Pak? Benar ada, sehingga tidak jadi berangkat sekolah gara-gara terjatuh di jalan ini, basah pakaiannya kotor, tidak jadi berangkat sekolah. Sudah sering terjadi. Jadi harapan Bapak sebagai masyarakat gimana Pak terkait masalah? Supaya pemerintah yang saat ini memikirkanlah untuk bantuan daripada jalan ini supaya bagus seperti dahulu. Warga berharap Gubernur Sumatera Utara dan Pemkab Labuhan Batu bisa secepatnya Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Sumatera Utara hari ini siang. Sebelumnya kami mohon maaf atas gangguan teknis yang kami alami sebelumnya. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya, pemirsa. Jelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Karo melakukan pengecekan ke lokasi peternakan sapi guna memastikan ketersediaan dan kesehatan untuk hewan kurban. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Karo melakukan pengecekan ke lokasi penjualan dan penampungan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha tahun ini. Pengecekan bertujuan untuk memastikan ketersediaan dan kelayakan atau kesehatan hewan kurban. Petugas intens mengecek sapi yang telah dibeli untuk hewan kurban yang masih berada di peternakan. Sapi-sapi tersebut biasanya diantar sehari jelang Idul Adha. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Karo, Metesa Kapurba mengungkapkan, pengecekan hewan intens dilakukan untuk memastikan kelayakan hewan kurban yang akan disembelih. Terima kasih. Sebenarnya kita ini kan cek ketersediaan ternak untuk kurban, ya, karena kita melihat tahun lalu kan ada kebutuhan ternak yang cukup banyak dan kita harus periksa juga kesehatannya dan ketersediaan. Jangan-jangan nanti di Kabupaten Karo ini tidak cukup gitu. Tapi kalau sekarang ini kita lihat ketersediaannya, kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, kalau tahun lalu itu kan kalau untuk sapi misalnya kan dibutuhkan 398 ekor. Nah sampai saat ini di Karo ini sudah cukup untuk sapi ini, baik juga kambing domba sudah tersedia. Ya, dan oleh karena itu maka kita ke lapangan betul-betul memastikan bahwa memang ternaknya sehat dan jumlahnya cukup. Itu yang kami kerjakan. Setelahnya setiap hari kami sudah lakukan pengecekan supaya benar-benar ternak yang dikurbankan itu nanti betul-betul sehat ini. Pemirsa, berikut kami hadirkan informasi lintas Andalas.
Pemirsa, kejadian kecelakaan bus sekolah milik Pemda Kaur di Kecamatan Talo, Seluma kemarin sore, pihak Dinas Perhubungan Kaur pastikan penyebab kecelakaan diduga bus sekolah tersebut tak layak jalan. Kemarin warga Kaur mendadak heboh dengan kejadian kecelakaan tunggal yang dialami bus sekolah milik Pemda Kaur yang mengakibatkan bus sekolah dalam kondisi terbalik. Menyikapi kejadian kecelakaan bus sekolah di Talo, Kabupaten Seluma tersebut, Dihan Bastari Kepala Dinas Perhubungan Kaur pastikan penyebab terjadinya kecelakaan diakibatkan kondisi bus yang tidak jalan. Dijelaskan Kadis Perhubungan, sebelumnya pihaknya menerima surat pinjam pakai bus sekolah dari pihak Polres Kaur dengan tujuan untuk membawa atlet bela diri karate selama 2 hari di Kota Bengkulu. Menyikapi hal ini, Kadis Perhubungan mengaku pihaknya sudah menyarankan agar tidak menggunakan bus sekolah dengan nomor polisi BD7017WY. Dikarenakan bus sekolah itu tidak layak jalan untuk jarak tempuh yang jauh. Sementara pihaknya sudah menawarkan untuk menggunakan bus sekolah yang biasa digunakan keluar kota, akan tetapi bus sekolah yang bisa dipakai tersebut masih berada di Pantai Laguna. Akan tetapi pihak peminjam kendaraan masih menginginkan menggunakan bus tersebut. Kadis juga mengatakan bus tersebut merupakan bus rakitan tahun 2015 yang lalu dengan kapasitas penumpang sebanyak 27 orang. Keterangan Kabid Angkutan dan Sekretaris Dinas Perhubungan kemarin pada waktu mau pinjam sudah dijelaskan mobil itu tidak layak pakai. Nah, nanti kita pakai mobil yang ngangkut penari di Laguna. Nah, lalu kata anggota Polres yang mewakili Pak Pramono, kami tidak itu nian katanya. Kami tidak mobil itu nian, BD berapa tadi kan? 17 sekian. Sebenarnya mobil itu tidak layak berangkat jarak jauh, jalan jarak jauh. Perakitan Bapak, kendaraan tersebut Bapak tahun berapa Bapak? Tahun 2015. Perakitannya Pak ya? Diinformasikan adapun kapasitas penumpang yang ideal menumpangi bus sekolah tersebut sebanyak 27 orang, sementara penumpang yang ada sejumlah 35 orang. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Sebuah bus yang ditumpangi rombongan atlet Kabupaten Kaur mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Lintas Bara, Sumatera, Kabupaten Seluma. 4 orang penumpang dari bus tersebut mengalami luka berat. Sebuah bus berpenumpang 28 orang yang terdiri dari 1 pengemudi, 1 karnet, dan 26 orang anak-anak atlet karate dari Kabupaten Kaur mengalami laka lantas di Jalan Lintas Bengkulu Mana, Desa Napalan, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma. Kapolsek Talo Ibtu M. Haryanto mengatakan kecelakaan tersebut berawal dari bus yang melaju di jalan menurun dan kemudian hilang kendali saat membelok. Akibatnya bus terbalik ke sisi kanan jalan dan menyebabkan 4 penumpang dan pengemudi mengalami luka berat dan dilarikan ke RSUD Tais dan Rumah Sakit Bayangkara. Sementara para korban yang mengalami luka lecet dibawa ke Puskesmas Mas Mambang, Kabupaten Seluma. Yang 4 orang sudah dirujuk ke Rumah Sakit Bogor, sedangkan yang lain masih dirawat di Puskesmas Mas Mambang. Kemudian akan diikuti oleh pihak keluarga dari Kabupaten Kaur. Rombongan orang itu mau persiapan pertandingan dalam rangka kegiatan pertandingan karate di Polda Bengkulu. Tidak ada korban jiwa akibat dari peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut dan penyebab pasti kecelakaan hingga kini masih dalam penyelidikan Polres Seluma. Dari kontributor Seluma, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Kasus penyebaran virus mematikan rabies terus menjadi sorotan. Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu meminta warga waspada terhadap gigitan hewan penular rabies. Warga diminta segera melapor dan mendapat pengobatan jika digigit hewan penular rabies. Sejak periode Januari hingga Mei 2023, Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu mencatat ada sebanyak 548 kasus gigitan hewan penular rabies. Sementara di sepanjang tahun 2022 tercatat ada sekitar 1.391 kasus gigitan HPR
dan 1 kasus meninggal dunia karena terkonfirmasi positif rabies. Kasus penyebaran virus rabies terus menjadi sorotan. Sejumlah wilayah di Indonesia, NTT ditetapkan sebagai kejadian luar biasa KLB rabies. Antisipasi penyebaran kasus rabies di Provinsi Bengkulu, Dinas Kesehatan meminta warga waspada terhadap gigitan HPR. Warga yang menjadi korban gigitan HPR ini diminta segera melapor dan mendapatkan vaksinasi rabies untuk manusia. Selain itu, pemerintah sudah memetakan wilayah resiko hewan penular rabies agar hewan di wilayah tersebut mendapat vaksinasi. Oleh karena itu kita harus melakukan upaya bersama, ya misalnya dengan Dinas Kesehatan Hewan ataupun Dinas Peternakan, ya. Ada juga Dinas Pertanian, bagaimana populasi daripada anjing dan hewan-hewan lain itu betul-betul dapat diberikan vaksinasi dulu. Sementara pemerintah hanya menganggarkan sekitar 9.500 dosis vaksin rabies. Sebab di tahun ini, dana APBN dan APBD pemerintah provinsi hanya menganggarkan 9.500 dosis vaksin rabies untuk Bengkulu, yakni 4.500 dosis dari APBN dan 5.000 dosis dari APBD. Lucia Mayangsari, TVRI Bengkulu melaporkan. 3 pelaku penambang tanpa izin atau peti di Kecamatan Ulu Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara diamankan petugas. Pelaku diamankan Satreskrim Polres Musi Rawas Utara ketika tengah melakukan aktivitas penambangan di aliran anak Sungai Rawas di Muara Kulam. Ketiga pelaku diamankan petugas berkat kerjasama Satreskrim dengan Polsek Rawas Ulu. Selain mengamankan pelaku penambangan liar, Satreskrim Polres Muratara juga mengungkap kasus lain seperti kasus pengeroyokan, pencurian dengan kekerasan hingga laporan palsu dalam sepekan ini. Setidaknya 8 pelaku telah diamankan petugas dalam kasus yang berbeda, 3 pelaku penambangan liar dan 5 pelaku dalam kasus lain. Ini salah satu himbauan kepada masyarakat bahwasanya di Muratara ini masih ada namanya peti, jadi kita selain melakukan upaya pencegahan, memberikan himbauan, kami juga melakukan upaya penegakan hukum. Oleh karena itu, dihimbau kepada masyarakat apabila sudah dihimbau, tolong jangan dilakukan penambangan ilegal tersebut. Wakapolres Muratara, Kompol 1 Putu Suryawan menegaskan kepada para pelaku penambangan liar agar menghentikan aktivitasnya. Sementara kepada masyarakat diharapkan kerjasamanya dan tidak sungkan dalam membuat laporan resmi. Dari Muratara, Leo Mura, TVRI Sumatera Selatan, melaporkan. Selain wisata alam, Kota Pagar Alam memiliki pasar kuliner yang berada di pusat kota. Beragam makanan dapat dijumpai di pasar kuliner itu. Tidak hanya dapat menikmati keindahan alam, tetapi juga dapat menikmati beragam makanan di pasar kuliner yang berada di jantung kota. Pasar kuliner ini berada di alun-alun Merdeka atau alun-alun utara. Di pasar kuliner ini, pengunjung bisa menikmati makanan ringan hingga santap siang. Untuk memanjakan lidah, para penikmat kuliner tak harus merogoh kocek dalam jumlah besar, karena harganya relatif murah. Miko, salah seorang pengunjung pasar kuliner, bercerita, dirinya mencari makanan di lokasi ini karena kedai atau lapaknya terdapat dalam satu hamparan, sehingga mudah mencarinya. Selain itu, menu yang diinginkannya mudah didapat, serta didukung dengan rasa yang lezat. Dengan demikian, dirinya kerap berkunjung ke pasar kuliner ini, baik sendiri maupun makan bersama teman atau keluarga. Di sini kebetulan kita cari kuliner yang seperti makan-makan ringan, mie, kuitau, dan nasi. Kenapa kita cari di sini, Pak? Karena di pasar kuliner Pagar Alam ini selain harga yang murah, rasanya luar biasa. Biasanya kita beli apa di sini, Pak? Biasa mengajak keluarga itu untuk makan ayam geprek, ada kuitiau, ada bakso, dan banyak kuliner-kuliner khas lainnya.
Sementara itu, Evi, salah seorang pedagang di pasar kuliner mengatakan, dirinya menjual ayam geprek yang harganya akrab di kantong konsumen atau terjangkau. Bu, kita nih jualan apa di sini, Bu? Ayam geprek. Untuk harganya, Bu? 15.000. Biasanya, Bu, yang waktu ramai kapan saja nih, Bu? Waktu yang ramai. Biasa pembeli yang ramai. Hari-hari besar. Minggu, Sabtu Minggu. Selain itu apa lagi, Bu, jualan di sini, Bu? Mie, bandrek. Harapan kita apa, Bu? Ya, semoga lebih baik. Tommy Tobari, TVRI Sumsel melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya dapat Anda ikuti setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami. Baik, pemirsa, informasi tersebut sekaligus menutup jumpa kita dalam Sumatera Utara hari ini siang. Saya Ayu Alvinia Kori beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa.